Kisah ini akan menceritakan tentang seorang reinkarnasi yang berasal dari bumi. Saat masih muda dia menjadi siswa kelas atas, karena tampil di acara pertunjukan bakat, tapi karena dia menolak perintah agensi dia dikucilkan dan mati karena depresi. Dia terlahir kembali dan menjadi instruktur di Akademi Ling Hong. Bahkan dia tidak memiliki murid selama 10 tahun terakhir dikarenakan kultivasinya yang rendah. Dia mendapatkan sistem cheat memotong kayu bakar, di mana dia hanya diberi tugas memotong kayu bakar saja, yang membuatnya terlihat tidak berguna. Cerita diawali di puncak Gunung Qingluan. Tidak terasa aku telah memotong banyak kayu hari ini, dan muncullah sistem pemberitahuan, jumlah kayu yang dipotong oleh host adalah 365 juta. Selamat kepada host, karena telah mendapatkan julukan Science of Chopping Firewood. Tidak heran, aku cukup merasa lelah hari ini. Seperti yang kalian sudah tahu, aku adalah seorang dari bumi. Setelah melakukan debut di acara pertunjukan bakat aku menjadi siswa kelas atas dan sangat populer. Tetapi karena menolak untuk mematuhi disiplin perusahaan agensi, aku menjadi bayangan dan berakhir depresi lalu mati. Setelah itu aku terlahir kembali di Akademi Ling Hong di wilayah selatan Yunhuang dan menjadi instruktur di Departemen Runik Seal. Di Akademi Ling Hong, aku berpikir setelah dilahirkan kembali dan mendapatkan sistem, aku bisa menunjukkan kekuatanku dan menjalani kehidupan yang berbeda. Siapa yang tahu kalau sistem yang kudapatkan adalah sistem pemotongan kayu yang tidak berguna. Dari sistem aku sudah menjadi Saint of Chopping Firewood. Tapi ranahku belum menembus periode Open Light. Master Bai, dekan meminta murid ini untuk memberitahumu bahwa pemeriksaan Aula Qiansan telah dimulai. Silahkan datang ke depan aula untuk mendapatkan murid sesegera mungkin. Baiklah, aku mengerti, kau bisa kembali. Murid pamit. Dengan ranahku yang rendah, bahkan jika aku pergi, apa ada yang tertarik menjadi muridku? Terserah, aku akan ke sana saja, lagi pula aku sudah lama tidak mengadakan barbecue. Jadi aku akan pergi dan melihat apakah naga Cangwu Abyss yang lain apakah sudah tumbuh gemuk. Cerita berpindah di halaman pendaftaran. Kakak, selamat, kali ini Departemen Ilmu Pedang banyak murid yang mendaftar. Sungguh menakjubkan, Departemen Ilmu Pedang sudah merekrut 500 murid dalam satu nafas. Terima kasih, aku sangat tersanjung. Di sisi lain, di meja pendaftaran Departemen Runik Seal, tidak ada satupun siswa yang ingin mendaftar. Bahkan instruktur Bai Luo Chen pun tidak hadir dan bahkan hanya menempatkan boneka dirinya untuk pajangan. Sehebat apapun dia, sekarang dia masih berada di ranah Open Light, bahkan, jika dia datang, dia akan mempermalukan dirinya sendiri. Namun sampah itu telah menduduki puncak Qingluan dengan pemandangan terbaik di akademi, dia benar-benar menjijikan. Memang, Master Bai sungguh sangat keterlaluan. Bahkan dia belum menerima satupun murid selama 10 tahun dan di hari penerimaan murid baru dia juga tidak datang untuk menerima murid. Mohon dekan mengeluarkan Master Bai dari posisi mengajar dan memerintahkannya untuk keluar dari puncak Qingluan. Kalian jangan lupa, alasan kenapa kultivasi junior Bai menurun. Dan dia tetap berada di periode Open Light selama 10 tahun. Itu semua dia gunakan untuk melindungi akademi. Kami tidak akan pernah melupakan jasa Master Bai di akademi, tapi keadaan Master Bai saat ini tidak cocok untuk terus mengajar. Apa yang dikatakan Junior Yan sangat benar, bahkan jika dia sudah tidak menjadi instruktur dia tetap boleh tinggal di puncak Qingluan. Terima kasih para junior, karena kalian telah memikirkanku begitu banyak. Saudaraku, kalian membuatku sangat tersentuh. Master Bai, kau sungguh bersemangat. Tapi kau bisa terluka hanya dengan menangkap ular, bukankah ini sangat memilukan, hahaha. Binatang ini mempunyai basis kultivasi, aku hampir terbunuh olehnya tadi. Meskipun Master Bai ini orang yang lemah, ternyata dia orang yang cukup lucu. Dan dia terluka hanya karena ular itu. Haha. Itu apakah mungkin? Master Bai, tidak mungkin dia orang yang lemah. Apalagi ular yang dibawanya itu adalah ular yang memiliki aura sangat kuat, aku jelas bisa merasakannya. Master Bai, kau harus segera dirawat karena terluka. Kebetulan aku punya pil 5 elemen kultivasi.
Jadi aku akan memberikannya kepada Master. Jika Master Bai bisa mendapatkan murid hari ini, aku akan memberikannya dengan kedua tanganku. Tapi jika Master Bai tidak dapat menerima murid hari ini, Master Bai harus mengundurkan diri dari posisinya sebagai instruktur atas inisiatifnya sendiri. Menyingkirlah, aku terlalu malas untuk memainkan permainan semacam ini denganmu, aku seharusnya tidak bisa menerima murid tahun ini, jadi, aku akan kembali dulu. Berhenti, kau tidak boleh pergi. Dekan, Master Bai memiliki kepribadian yang buruk dan level yang rendah, orang seperti itu tidak layak menjadi instruktur. Mohon, untuk dekan mengeluarkannya dari posisi mengajarnya. Apa yang dikatakan Master Jiang sangat benar, Master Bai benar-benar tidak cocok untuk mengajar lagi. Saudara Bai, bagaimana menurutmu? Pengajar yang tidak benar juga cukup baik. Bai Luo Chen, serahkan saja puncak King Luan padaku, dengan ranah kultivasimu kau tidak layak menjadi instruktur. Kalau begitu aku akan mengumumkannya, Bai Luo Chen, instruktur dari Departemen Runik Seal, di Akademi King Hong, karena alam kultivasinya tidak mencukupi, dan dia tidak menerima murid selama 10 tahun terakhir. Dia tidak lagi cocok untuk menjadi instruktur mulai sekarang. Tunggu. Gadis kecil, apa yang akan dia lakukan? Tunggu, gadis kecil ini bersedia menjadi murid dari Master Bai, dan belajar teknik run darinya. Mendengar pernyataan dari gadis itu orang-orang yang berada di sana menjadi gempar, hei, gadis kecil, Master Bai adalah sampah, jangan sia-siakan bakatmu. Master Bai telah berada di periode Open Light selama 10 tahun, Bai Luo Chen adalah sampah, dia tidak akan bisa mengajarimu apapun, jika kau memperlakukannya sebagai guru, kau akan diperlakukan sebagai pelayan, apa kau tidak mengerti situasinya? Gadis kecil, kupikir kau sangat berbakat, dan kau memiliki akar spiritual yang baik, selama kau bersedia tinggal di Departemen Ilmu Pedang, aku dapat memberikan posisi tertinggi untukmu. Master, pikiran gadis ini telah diputuskan, tolong terima aku menjadi muridmu Master Bai. Bagaimana bisa seseorang melepaskan Departemen Ilmu Pedang dan mengikuti sampah itu untuk mempelajari ilmu run? Ini pasti ada konspirasi di dalamnya. Bai Luo Chen pasti sengaja ingin menempatkan gadis itu di Departemen Ilmu Pedang dan mengendalikannya, dan tujuannya adalah untuk mendapatkan posisi kepala Departemen Ilmu Pedang. Pada saat itu pasti Bai Luo Chen akan dapat mengendalikan Departemen Ilmu Pedang. Bai Luo Chen, kau sangat licik, untungnya aku tidak bodoh dan cepat menyadarinya. Dekan, karena gadis itu tidak tertarik dengan Departemen Ilmu Pedang, aku tidak bisa tetap diam. Biarkan saja dia berada di bawah instruktur Bai. Bagaimana bisa kau bersikeras ingin menjadi muridku? Seperti yang kau lihat, aku hanya akan membuang-buang waktumu. Gadis itu hanya diam dan berkata dalam hati, aku adalah reinkarnasi dari immortal yang jatuh. Dalam kehidupan terakhirku, aku telah gagal dalam berkultivasi, jadi aku harus bereinkarnasi dengan ingatanku. Sebenarnya aku memilih Departemen Ilmu Pedang karena hanya ingin mengambil sumber daya dari sana. Tanpa diduga aku menemukan master yang sesungguhnya di menit-menit terakhir. Dengan penglihatan immortalku, aku tidak akan pernah membuat kesalahan, binatang ini pasti akan berubah menjadi naga. Jika dilihat dari ranah kultivasi manusia, jelas ini adalah pembangkit listrik teratas dari periode Mahayana. Bahkan jika aku adalah immortal dalam kehidupanku sebelumnya, aku tidak yakin bisa mengalahkan binatang yang akan berubah menjadi naga. Tetapi Master Bai, dengan kultivasinya hanya berada di periode Open Light, bagaimana dia bisa menaklukkan naga ini? Karena instruktur Jiang tidak keberatan, maka, aku mengumumkan, gadis itu akan pindah ke Departemen Runik Seal. Hei, tunggu sebentar, aku punya sesuatu untuk dikatakan. Sial kau Pak Tua Dekan. Master, murid ini sudah resmi dipindahkan ke Departemen Runik Seal, aku sangat bahagia. Saudara, bukankah ini sangat bagus untukmu? Haha, apanya yang bagus, ini akan merepotkanku. Konferensi perekrutan sudah berakhir, silahkan kalian menuju departemen masing-masing. Selamat kepada Master Bai, karena telah mendapatkan satu murid, setelah ini pasti Departemen Runik Seal akan menjadi lebih baik.
Hei, apakah orang itu otaknya telah rusak? Hei, ngomong-ngomong siapa namamu? Murid menjawab Master, murid ini bernama Su Liyue. Sial, hari ini aku membuat keputusan yang salah, seharusnya aku tidak datang di hari penerimaan murid. Menerima murid hanya akan membuat aku lelah. Su Liyue, nama yang bagus, ayo kita masuk, kita sudah berada di depan gerbang masuk Departemen Runik Seal. Liyue, silahkan masuk, kau boleh melihat-lihat terlebih dahulu. Ngomong-ngomong, Master Bai ini benar-benar hebat, bagaimana bisa dia diintimidasi seperti itu? Dengan mengalahkan naga ular ini, seharusnya Master Bai bisa meruntuhkan Akademi King Hong rata dengan tanah sambil tertawa. Jadi, kenapa dia dihina dan hidup sendiri? Liyue, karena kau telah memasuki pintuku, beberapa aturan akan kujelaskan padamu. Pertama, Departemen Runik Seal tidak mengatur kursus apapun, dan di departemen ini kami bergantung kepada kesadaran diri. Kedua, kita bebas datang dan pergi, kau tidak perlu melaporkan kepadaku kemana kau akan pergi, atau apa yang akan kau lakukan. Ketiga, kau juga dapat melihat bahwa karena kelangkaan siswa di departemenku, jadi, tidak ada banyak sumber daya kultivasi di sini. Tapi, kau dapat yakin, aku sebagai seorang master, tidak akan memperlakukanmu dengan buruk, dan sumber daya yang kau butuhkan tidak akan kurang. Adapun yang keempat, aku belum memikirkannya, jadi, apa kau memiliki pertanyaan? Tidak ada master, murid sudah cukup mengerti. Buku ini kutulis sendiri dan kususun dengan hati-hati, ambillah. Buku pertama adalah buku mata pelajaranku, pada dasarnya mencakup semua masalah run dan seal. Dari yang mudah sampai dengan yang tersulit, dan langkah demi langkah. Buku kedua, adalah buku latihan yang bisa kau baca setelah menerima pelajaran dariku, kesulitan yang relevan juga ku tandai di atasnya, kau harus mengikuti kemajuan belajarmu, dan jangan serakah untuk kecepatan kultivasi atau serakah untuk lebih. Aku akan memeriksa hasil latihanmu dari waktu ke waktu, jadi jangan malas. Mengerti, murid ini akan mengingat semua nasihat master. Kamar murid ada di sana, semuanya kosong, kau bisa memilih mana yang akan kau tinggali. Jika kamu kekurangan sesuatu pergilah ke murid Kementerian Dalam, mereka akan mengaturnya untukmu. Apakah tidak ada tempat yang lebih baik di sini? Sudahlah, aku hanya perlu bersabar. Bau apa ini? Ini sangat harum, sangat enak. Master, apa yang dia masak? Itu, apakah dia sedang memanggang naga? Naga adalah binatang immortal, jika mendapatkannya biasanya akan diserahkan kepada patriark. Tapi Master malah memasaknya untuk dirinya sendiri. Dan Master bisa memakan naga dengan sesantai itu. Jika aku meminta satu potong daging, apakah Master akan memberikannya? Liyue pun berkata dalam hati, aku yang sebagai immortal di kehidupanku yang dulu, belum pernah mencicipi daging naga. Master, aku sedikit lapar, bisakah aku meminta sepotong daging? Tidak bisa. Liyue pun hanya terdiam dan bergumam, tanpa diduga aku seorang immortal yang bermartabat ditolak untuk makan daging, jika rekan Taois di kehidupanku sebelumnya tahu, pasti mereka akan tertawa sampai pingsan. Hei, kau jangan menatapku seperti itu. Jika aku berkata tidak, ya tidak. Jika Master tidak mau memberikannya, ya sudah. Master sangat pelit. Tunggu, ini ambil dan jilat. Seorang murid seharusnya tidak memanggil gurunya pelit. Kau jilat tongkat itu, dan kau akan tahu mengapa Master ini melakukannya. Kenapa Master mengatakan itu? Baiklah, aku akan melakukannya. Ini, apa yang terjadi kepada tubuhku? Aura ini sangat kuat. Aku tidak tahan lagi. Tanpa diduga energi yang terkandung dalam seteguk kecil ini, hampir bernilai setengah tahun dari latihanku. Dengan keadaan tubuhku yang saat ini, aku tidak bisa mengalahkan aura dominan di dalam daging. Jika aku memakannya langsung, aku pasti akan meledak dan mati. Master terima kasih atas kemurahan hatinya. Menjilat satu hari sekali sudah cukup, jangan serakah. Baik guru, murid akan mengingatnya. Cerita berganti di malam hari, di depan gerbang, terlihat dua orang ingin menyusup ke dalam departemen Runik Seal. Berhati-hatilah, jangan sampai menimbulkan banyak suara.
Saudara, bisakah kita melakukannya sendiri? Kuda spiritual yang dipelihara Master Bai, sangat merepotkan. Beberapa rekan siswa yang datang untuk mencuri kuda, mereka sampai terluka parah karena dipukuli oleh kuda itu. Jangan khawatir, aku sudah mempersiapkannya dengan baik. Ini adalah ramuan pemabuk bermata seribu, yang baru saja dikembangkan oleh saudara besar, dan monster di bawah peringkat kelima akan pingsan jika mereka mencium baunya. Tetapi, diam, ada seseorang yang mendekat. Dulu kau kurus dan kecil seperti keledai ketika pertama kali kau kembali dari inspeksi. Sekarang kau memiliki penampilan seperti kuda yang perkasa. Hahaha, bersikaplah baik, aku akan pergi tidur. Bagus, Master Bai sudah pergi, kita akan bergerak saat Master Bai sudah masuk ke dalam. Oke, dia sudah pergi, ayo lakukan. Kuda ini seharusnya milik Departemen Bistaming kita. Maka hari ini kita akan membawanya kembali. Sementara itu di kamarnya, Su Liyue yang merasakan adanya penyusup, dia lalu pergi untuk memeriksanya. Berani menyusup ke puncak King Luan untuk mengacau, kalian pasti akan menerima akibatnya. Hahaha, kuda hitam baik, aku akan membiarkanmu menghirup ramuan ini sampai kau pingsan. Hahaha. Hentikan, siapa kalian berani menyusup ke puncak King Luan? Kakak senior, kenapa masih ada orang lain di puncak King Luan? Dia adalah gadis aneh yang meninggalkan Departemen Ilmu Pedang dan memohon kepada Bai Luo Chen untuk menjadi muridnya. Gadis kecil, ini tidak ada hubungannya denganmu, pergilah kembali tidur. Jika aku di sini jangan harap kau bisa menyentuh apapun milik Master. Kalau begitu mari lakukan dengan cara yang kasar. Jangan salahkan aku jika harus menyakitimu. Su Liyue berhasil menghindari serangan dari pria itu dan langsung membalasnya dengan tendangan yang langsung mengenai kepala pria itu hingga terlempar cukup jauh. Senior, bangunlah, hei, aku baik-baik saja, wanita ini pasti punya sesuatu, sekarang aku akan meladeninya dengan serius, jika aku tidak bisa mengalahkannya kau bisa membantuku. Dengan tangan yang dilapisi aura api, senior itu pun mulai melancarkan serangannya. Sementara itu Liyue tidak hanya tinggal diam dan juga mulai berlari ke arah senior itu untuk melawan dan akhirnya mereka berdua mulai melancarkan serangan satu sama lain hingga akhirnya senior itu pun berhasil dikalahkan dan terlempar cukup jauh. Senior, biarkan aku membantumu. Hei, keributan apa yang mengganggu tidur malamku? Ternyata hanya berandalan kecil, aku yakin Liyue bisa mengalahkan mereka. Kembali ke pertarungan, terlihat Liyue tidak kesulitan sama sekali untuk menghabisi mereka. Ini adalah rune kedap suara. Tampaknya Master tidak ingin membiarkan kalian pergi begitu saja. Tidak, gadis kecil ini sangat kuat. Tolong ampuni kami. Singkat cerita, para penyusup itu telah kembali ke Departemen Bistaming dengan penuh luka memar. Kakak senior, kami sudah melakukan yang terbaik tapi murid yang baru direkrut Master Bai itu sangat kuat. Kami bukan lawannya, kakak tertua, jangan khawatir, setelah kami pulih dari cedera, kami pasti bisa membawa si hitam kembali. Keterlaluan, aku akan membalasnya untuk kalian. Sekarang sembuhkan diri kalian terlebih dahulu, ini berisi 3 pil Spirit Restoring dan 2 pil Nourishing Ki, anggaplah ini sebagai kompensasi untuk cedera kalian. Terima kasih kakak besar, sembuhkan diri kalian dengan tenang, aku akan menagih pertanggungjawaban untuk kalian. Semuanya berkumpul, ikuti aku ke puncak King Luan, kita harus menuntut keadilan untuk kedua saudara kita yang dihajar oleh murid dari Departemen Runic Seal. Kakak besar, tunggu, kita tidak boleh menyerang Departemen Runic Seal secara langsung. Bagaimanapun kali ini kita yang membuat masalah terlebih dahulu, apa kau melupakannya, kuda hitam itu seharusnya milik Departemen Bistaming. Kakak tertua, bukan itu yang kumaksud. Bisakah kita bicara berdua saja? Murid dari Departemen Runic Seal telah memukuli murid lain sampai terluka, ini merupakan pelanggaran serius terhadap peraturan akademi. Selama kita berdiri untuk kebenaran, dan melaporkan masalah ini ke Aula Penegakan Hukum, Master Bai pasti tidak akan bisa bertindak, pada saat itu kita akan meminta kuda hitam itu untuk diberikan untuk kompensasi. Dan Master Bai pasti akan memberikannya untuk melindungi muridnya itu. Itu rencana yang bagus. Kau lakukan saja apa yang kau rencanakan. Saudaraku, ayo kita pergi ke Aula Penegakan Hukum. Singkat cerita, waktu sudah berganti di pagi hari di Gunung King Luan, Departemen Runic Seal.
Selamat pagi Master. Kau sudah bangun? Bagaimana kamu membaca buku tadi malam? Soal itu, aku telah membacanya sepanjang malam, tapi setelah hanya membaca setengah halaman, energi spiritualku telah habis, bahkan dari setengah halaman itu aku belum bisa memahaminya. Bacalah sebanyak yang kau bisa, jangan memaksakan dirimu, aku sebagai master tidak akan memperlakukanmu dengan buruk karena itu. Baik Master, murid mengerti. Su Liyue pun berkata dalam hati, jelas bahwa rahasia kultivasi yang diberikan oleh Master sangat bagus, tapi kenapa aku belum dapat memahaminya? Hanya membaca setengah halaman. Apa katamu? Kau membaca setengah halaman dalam satu malam. Apa? Kau membaca setengah halaman dalam satu malam. Maaf Master, murid telah mengecewakanmu. Kau salah paham, aku tidak kecewa, tapi aku malah terkejut. Aku pikir, kau hanya akan bisa membaca beberapa halaman. Kenapa Master mengatakan itu? Apakah menurut Master bakatku rendah dan bodoh? Tidak, aku memang sungguh terkejut. Buku itu adalah hasil koleksi run dan sealku, aku tidak menyangka kau bisa membaca setengah halaman dalam satu malam. Meskipun pengetahuan tentang run dan seal adalah wajib, kau jangan terburu-buru. Ambillah token ini, dengan token ini kamu dapat pergi ke perpustakaan akademi untuk membaca buku, dan kau juga dapat memilih metode latihan lainnya. Ketika level token itu ditingkatkan kau juga bisa naik ke level yang lebih tinggi, dan bisa mendapatkan buku latihan yang lebih baik. Master, bagaimana cara murid meningkatkan level token ini? Salah satu caranya adalah untuk menyelesaikan tugas yang dikeluarkan tidak teratur di gunung depan akademi, dan cara lainnya adalah mengikuti ujian murid. Terima kasih Master, murid mengerti. Hanya token ini, dibandingkan dengan buku yang diberikan oleh Master, token ini tidak ada artinya. Aku telah menjadi immortal selama ribuan tahun. Aku tidak pernah kekurangan latihan atau sesuatu apapun. Buku yang diberikan oleh Master sudah cukup untukku pelajari seumur hidup, aku tidak perlu belajar yang lain. Tiba-tiba, terdengar teriakan dari luar. Murid dari puncak King Luan. Su Liyue, cepat keluar dan terima hukumanmu. Master, mungkin ini bajingan yang datang ke puncak King Luan tadi malam, yang berhasil murid ini tangani. Semalam murid ini tidak menahan diri, murid khawatir itu akan menyebabkan masalah. Tidak apa-apa, serahkan semuanya padaku, kau hanya perlu terus belajar. Mari kita keluar dan lihat apa yang terjadi. Sementara itu di luar gerbang, banyak murid dari Bistaming dan orang dari Aula Penegakan Hukum. Su Liyue, cepatlah keluar atau aku akan memaksamu untuk keluar. Kalian berisik sekali, oh, ternyata banyak sekali orang di sini. Kami, dari Aula Penegakan Hukum telah menerima laporan bahwa Su Liyue telah mengabaikan peraturan dan dengan sengaja menyakiti teman-temannya, itu adalah pelanggaran berat terhadap peraturan akademi. Instruktur Bai, tolong hormati peraturan akademi dan serahkan murid Anda Su Liyue. Sepertinya, ini benar-benar akan menjadi pertunjukan yang besar. Hei, apa yang akan dilakukan oleh Master Bai? Apa dia akan melawan peraturan akademi untuk melindungi muridnya? Buktinya jelas, Nona Su harus ikut dengan kami. Jangan terburu-buru, kau yang bersembunyi di belakang. Aku ingin tahu tentang murid dari Departemen Bistaming yang menyusup ke puncak King Luan untuk membuat masalah, bagaimana penanganannya? Haha, mereka baru saja menyelinap ke puncak King Luan secara tidak sengaja, dan tidak ada niat jahat, aku sudah menghukum mereka dengan keras. Kau bilang tidak sengaja, lalu muridku juga secara tidak sengaja melukai mereka, jadi, aku bisa mengatasinya sendiri. Dan tidak perlu Aula Penegakan Hukum repot-repot menanganinya. Liyue, ayo kita pergi. Berhenti. Aula Penegakan Hukum telah menyatakan mereka bersalah. Jika kau bersikeras untuk kembali, ini akan berakhir buruk. Apa kau mengajariku apa yang harus kulakukan? Sial, kau berani menggertakku. Apa kau melihat itu saudara penegak hukum? Bai Luo Chen ingin melindungi orang jahat, dan kekejamannya bertambah lagi. Tolong. Dua saudara penegakan hukum untuk dengan cepat menangani Su Liyue, dengan cepat. Kalian telah berani melanggar peraturan, maka kami akan menangani kalian dengan tegas. Orang-orang yang menentang Aula Penegakan Hukum tidak akan pernah memiliki akhir yang baik.
Instruktur Bai, kau tahu itu kan? Hanya 2 orang bajingan, apa kau benar-benar berpikir bahwa kalian dapat mewakili aula penegakan hukum? Lancang, beraninya mempermalukan aula penegakan hukum. Hari ini aku akan menangkapmu dan muridmu ke aula penegakan hukum. Untuk menghukum kalian dengan berat. Saudara Song, ayo kita serang bersama. Bai Luochen, apa kau masih berpikir bahwa kau adalah master jenius 10 tahun yang lalu? Berani-beraninya sampah di periode Reforming Light berani melawan aula penegakan hukum. Liu Yue, periksa saja hasil belajarmu tadi malam, jangan mengecewakanku. Baik master, murid mengerti. Liu Yue langsung menghadang serangan dari Song Lang dan Zhao Cheng. Liu Yue pun dengan cepat mampu menghindari serangan mereka. Mereka cukup lemah, tidak heran master mengujiku dengan melawan mereka. Liu Yue pun terus menghindari serangan dari mereka berdua. Nampaknya jika aku terus dekat dengan master aku akan lebih cepat naik menjadi immortal. Apa yang gadis itu lakukan, bahkan Master Run dan Seel harus menggambar jimat terlebih dahulu. Dan gadis itu benar-benar menggambarnya selama pertarungan. Apa kau meremehkanku? Saudara, mari kita gunakan trik itu, ayo kita serang bersama. Zhao Cheng langsung menyerang Liu Yue dengan aura pedangnya namun Liu Yue mampu menghindarinya. Kemudian, dengan aura yang menyelimuti tubuh mereka, Zhao Cheng dan Song Lang melancarkan serangan gabungan mereka yang langsung mengarah kepada Liu Yue. Kalian hanyalah gerombolan sampah. Lalu Su Liu Yue melawan serangan mereka menggunakan rune yang sudah dia buat.